Pesan yang terkandung di dalamnya, alangkah indah dan bermanfaatnya jika setiap orang bukan hanya giat mengusahakan keselamatan sementara, keselamatan yang sifatnya duniawi, tetapi juga mengusahakan keselamatan kekal, keselamatan surgawi. Karena biasanya orang hanya giat mencari keselamatan yang duniawi, tetapi tidak giat untuk mencari keselamatan yang abadi, keselamatan kekal. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama menghormati hati kudus Yesus. Kita ingin menimba dari sumber kasih yang tidak pernah kering, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi seperti Yesus sendiri. Maka mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan syukur ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami muliakan hati putra-Mu yang terkasih dengan mengenangkan karunia cinta kasih-Nya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber karunia ilahi itu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain
kecuali tentang yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian, Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada orang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, emas meskipun dibungkus dengan lumpur, dia tetap emas. Tetapi sebaliknya, lumpur meskipun dibungkus dengan emas, dia tetap lumpur, tidak akan berubah menjadi emas. Leluhur Jawa mengatakan bahwa becik ketitik ala ketara. Menarik dari warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini. Pada zaman Yesus, orang kaya itu mengangkat seorang bendahara untuk mengurus, untuk mengembangkan hartanya. Dalam warta hari ini dikisahkan seorang bendahara yang dituduh menghambur-hamburkan harta tuannya. Seperti apa itu tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas tuannya segera memecat dia. Tapi sungguh di luar dugaan. Sebelum dipecat, dia memutar otaknya dan akhirnya memutuskan untuk mengambil hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kemungkinan si bendahara tadi bertindak sebagai rentenir, mengembangkan harta tuannya
Pokoknya seenaknya, yang penting dia untung. Tapi sungguh luar biasa, karena di saat genting di mana ia akan dipecat oleh tuannya, dia mengorbankan keuntungan yang menjadi miliknya, yang menjadi haknya. Maka satu persatu orang yang berutang kepada tuannya dipanggil. Kepada yang yang berhutang 100 tempayan minyak, utangnya dipangkas, tidak usah 100, 50 saja. Kepada yang berhutang 100 pikul gandum, tidak usah 100, 80 saja. Pasti orang yang berhutang senang karena dipotong separuh. Yang satu walaupun tidak sampai separuh tapi juga dipotong. Jadi surat hutang baru itu bukan menambah jumlah hutangnya, tetapi mengurangi, karena ada yang keliru dalam mengertinya, mengira bahwa tulis hutangmu, ini surat itu tulis surat hutang baru 50, dikira ditambahi. Tidak, dikurangi dari 100 menjadi 50, dari 100 menjadi 80, jadi berkurang. Nah, orang yang berhutang pasti gembira, pasti senang dan memuji bendahara itu orang baik. Maka ketika ada kesulitan pasti akan ditolongnya. Orang baik semacam gini kok mendapat kesulitan tidak ditolong, pasti akan ditolongnya. Nah, tindakan inilah yang dipuji oleh tuannya. Kecerdikan inilah yang dipuji oleh tuannya. Bukan karena dia menghambur-hamburkan uang tuannya lalu dipuji, tidak. Tapi kecerdikan untuk menyelamatkan dirinya inilah yang dipuji oleh tuannya. Maka dari warta sampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, telah difirmankan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Pesan yang terkandung di dalamnya, alangkah indah dan bermanfaatnya jika setiap orang bukan hanya giat mengusahakan keselamatan sementara, keselamatan yang sifatnya duniawi, tetapi juga mengusahakan keselamatan kekal, keselamatan surgawi. Karena biasanya orang hanya giat mencari keselamatan yang duniawi, tetapi tidak giat untuk mencari keselamatan yang abadi, keselamatan kekal. Yang kedua, Santo Paulus rela keluar dari Yerusalem, dari pusat kehidupan budaya dan juga agama Yahudi, dan melakukan perjalanan misi mewartakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Maka kiranya apa yang dilakukan oleh Santo Paulus ini bisa menginspirasi kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Orang Katolik itu seringkali menikmati kenyamanannya. Ketika ada sesuatu baru terkejut, ketika ada yang mengganggu baru terkejut. Tapi sungguh sangat menikmati zona nyamannya. Maka kita diajak untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk membangun jembatan, bukan membangun tembok, bukan membangun benteng, tapi membangun jembatan, relasi dengan komunitas lain, dengan kelompok lain. Dari sana Paulus itu sungguh sangat inspiratif. Dia mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena pada zaman dahulu orang meyakini bahwa hanya bangsa Yahudi yang diselamatkan, tetapi Paulus mewartakan kabar gembira kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Terakhir, telah disabdakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pesan yang terkandung di dalamnya, orang cenderung mengumpulkan dan menumpuk harta benda untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kemaslahatan orang lain. Dalam hal ini perlu kita sadari bahwa memiliki harta itu menyandang tugas terkait dengan penata layanan. Karenanya kita semua orang-orang yang diserai oleh Allah
sebagai pengelola harta benda yang ada pada kita. Itu bukan melulu untuk diri kita sendiri, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana menggunakan harta benda itu dalam pelayanan untuk memuliakan Allah. Semoga sabda hari ini sungguh-sungguh bergema dalam diri kita dan kita bertindak sebagai pengelola yang dipercaya oleh Allah, yang diangkat oleh Allah untuk mengelola hartanya, sekali lagi bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua.